Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sidang pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfiati Nuryasana dengan NIM 190210402089, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Desember 2021, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa Ibu terhadap Kemampuan Berbahasa Indonesia Anak pada usia 7-10 tahun di SD Negeri Silo 3. Baik, yang pertama saya akan masuk kepada materi pertama, yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia anak dikarenakan sudah terbiasa menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa kesehariannya. Yaitu dalam lingkup peneliti di sini menggunakan bahasa Madura, serta adanya pengaruh lingkungan terhadap keterampilan berbahasa Indonesia anak sebagai tempat pemerolehan bahasa pertama anak. Selanjutnya yaitu pengaruh bahasa ibu terhadap aktivitas interaksi sosial anak, terutama di lingkungan sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa formalnya. Sehingga dari latar belakang tersebut, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk analisis penggunaan bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia anak usia 7-10 tahun di SD Negeri Silo 3. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana hambatan analisis penggunaan bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia anak pada usia 7-10 tahun di SD Negeri Silo 3. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi para peneliti seputar bahasa, khususnya itu yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa ibu. Selanjutnya manfaat praktis. Terdapat dua, yaitu bagi peneliti dan bagi universitas. Bagi peneliti diharapkan menambah wawasan dan referensi untuk peneliti ke depannya. Sedangkan bagi universitas diharapkan memberikan ilmu pemikiran bagi bidang studi dan dijadikan pertimbangan sebagai bagian dari evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Setelah latar belakang, rumusan masalah dan manfaat penelitian sudah ditentukan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang ada pada bab 2. Nah, untuk memperkuat teori dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem tanda bunyi atau ujaran yang bersifat arbitrer atau mana suka, dan bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang disampaikan oleh Karif pada tahun 2005. Yang kedua yaitu teori yang menyatakan bahwa bahasa ibu itu merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi anak di lingkungan rumahnya. Anak itu menguasai kosakata yang digunakan untuk berbahasa itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, di mana lingkungan keluarga ini menjadi tempat pertama dan yang utama anak dalam memperoleh bahasanya begitu. Yang disampaikan oleh Jarwo Widodo pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu teori yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa itu adalah suatu kesanggupan, kecakapan, dan kekayaan ucapan, pikiran, dan perasaan seseorang melalui bahasa yang digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi dirinya dalam proses percakapan yang baik begitu. Tahap selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya melakukan studi literatur dengan meneliti 3 penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang saya teliti sekarang ini. Nah, dari ketiga penelitian tersebut, berikut saya mengambil kesimpulannya.
Yang secara garis besar itu ketiga penelitian tersebut itu mengangkat isu yang sama seputar pengaruh bahasa ibu terhadap keterampilan bahasa anak. Pengaruh bahasa ibu sebagai media pertama anak dalam memperoleh bahasanya. Dan membantu kegiatan interaksi di sekolah. Serta upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam mengatasi penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian di atas itu bisa dijadikan data sekunder pada penelitian ini. Selanjutnya untuk metode penelitiannya. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan kualitatif metode deskriptif ini itu bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Nah, data tersebut itu berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi berupa gambar dan video, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Metode deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat data tersebut. Nah, oleh karena itu, peneliti memilih terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dengan cara menganalisis penggunaan bahasa ibu terhadap kemampuan berbahasa Indonesia anak usia 7-10 tahun di SD Negeri Silo 3. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 metode dalam mengumpulkan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Nah, dalam menggunakan teknik pengumpulan data ini, dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Sedangkan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi itu langsung dari sumbernya, atau yang biasa kita sebut sebagai narasumber. Nah, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi, yang bisa berupa tulisan, gambar, video, atau karya dokumentasi lainnya. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Jadi dalam penelitian ini itu menggunakan teknik analisis data yang berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Jadi reduksi data ini dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung ya. Yang artinya itu sebelum pengumpulan data lapangan, yaitu sebelum menyusun proposalnya, tepatnya itu pada saat penyusunan kerangka konseptual, tempat, perumusan masalah, dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data itu merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan diperbolehkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil analisis data dalam bentuk uraian yang sesuai dengan teori dan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan atau verifikasi, yang yaitu merupakan tujuan akhir dari proses pengumpulan data ini. Jadi data yang sudah berhasil dianalisis itu kemudian dibentuk uraian, lalu ditarik kesimpulan sementara yang nantinya itu akan disimpulkan lagi. Lalu jadilah kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan begitu. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang berfungsi memudahkan peneliti dalam melakukan segala hal yang diperlukannya. Jadi instrumen ini merupakan suatu hal yang utama dari sebuah penelitian, itu adalah peneliti itu sendiri begitu. Seperti yang dikatakan Jaja Sudarma pada tahun 2006, dalam penelitian kualitatif itu berpendapat bahwa dengan bantuan orang lain, peneliti adalah alat pengumpulan data yang utama, karena tidak bisa menggunakan alat lain selain manusia begitu. Jadi instrumen penelitian itu terdiri dari 2 bentuk, yaitu instrumen pengumpulan data dan analisis data. Nah, instrumen tersebut itu berupa tabel pemandu pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk
mengumpulkan dan mengelompokkan data itu sebelum akhirnya data tersebut dianalisis. Jadi tabel tersebut itu berisi data beberapa anak yang akan dianalisis. Baik, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.